Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Cikasungka Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1 budaya positif. Paparan budaya positif. Pada modul titik 4 ada 5 kesimpulan yang akan saya sampaikan. Pertama, disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia terkait komitmen dan penghargaan. 3, posisi kontrol seorang guru. 4, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau kelas. 5, penerapan segitiga restitusi. Di sini akan saya paparkan disiplin positif. Tentang disiplin positif, pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal dan memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman, namun dengan eksternal. Selanjutnya, tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1, seorang penghukum. 2, sebagai pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, tentang segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yakni dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak yang mempunyai visi, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar siswa memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pemahaman menjawab 8 pertanyaan semantik. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan,
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau seharusnya berperan sebagai manajer. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam penerapannya, saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contohnya, saya menghadapi siswa yang sering menjaili teman, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa, mengakui tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Hal ini membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan seperti, "Kenapa kamu melakukan itu?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat siswa berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Sekian paparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya